Ya, saya salah satu seniman ya, tokoh yang mengorbitkan beberapa penyanyi yang cukup populer. Kebetulan dari suku saya dari Ambon ya. Pertama yaitu pada tahun 60 itu Pati Bersaudara. Terus sesudah itu tahun 63 itu Bob Tutupoli. Pertama kali saya mengorbitkan. Terus Bruri itu tahun 66 bersama saya dengan saya punya grup band itu The Pros ya. Terus Yopilatul itu tahun 80-an saya memproduksi juga itu. Jadi ada beberapa dan salah satu juga adalah anak-anak mungkin tahu lah gitu ya. Anak saya itu sebenarnya Yohan Tanama itu tahun 75. Cukup populer sekali pada tahun itu karena tahun 70-an itu lagu anak-anak mendominasi dunia musik Indonesia saat itu. Sebelumnya kan mereka punya ini masing-masing ya, punya style masing-masing. Jadi Pati Bersaudara itu termasuk yang duet yang cukup bagus ya di Indonesia. Saya pikir kalau cari tandingannya juga susah sampai sekarang gitu. Ada trio Si Tompul, ada trio Yanti Bersaudara. Tapi kalau yang duet itu Pati Bersaudara cukup bagus ya sekali. Bob Tutupoli itu juga punya ini sendiri. Kalau dulu disebutkan dia Hari Belafonte Indonesia ya, karena dia suka nyanyi Latin ya, Latinnya Bob Tutupoli. Kalau Bruri ya udahlah, kita nggak bisa ngomong lagi ya, dia lagu apa saja dilalap sama dia gitu ya. Kalau dia nyanyi lagunya jadi bagus banget gitu, jadi memang udah hebat. Kalau Yopilatul memang punya juga khas tersendiri. Sebab itu saya bikin Yopilatul itu dulu judulnya album itu namanya Ambon Jazz Rock. Jadi pada saat itu tahun 80-an itu anak muda di Indonesia tuh gandrung sama jazz rock gitu ya. Saya bikin jazz rock, tapi lagunya lagu Ambon. Salah satu namanya Enggolari. Cukup hebat sekali. Saya bekerja sama juga dengan Atlantic Records saat itu. Bisa sampai 800.000 kaset lagunya, itu cukup hebat. Dan yang terakhir yang lagu anak saya ini. Lagu anak saya itu saya ciptain sendiri, saya bikin juga musiknya juga sendiri. Saya punya warna dari lagunya itu berbeda ya. Pertama yang memang lagu anak-anak yang paling top adalah Cicaku Swoyo ya. Tapi saya yang kedua itu saya buat lagunya ada yang temanya kasih sayang, temanya pendidikan, temanya macam-macam, terus dibantu sama orang tua atau satu core yang membackup dia, karena saya tidak ingin anak saya maksa diri gitu sampai ini. Tapi harus dibuat satu album yang memang ininya cukup baik ya. Dan biasanya orang tua dengar album itu dia udah senang, sehingga akhirnya sebelum anaknya minta dia udah beli lebih dulu gitu. Karena kalau penyanyi bisa menikmati hebat, pemusik juga masih bisa dapat kerjaan dan bisa lebih bagus. Tapi pencipta lagu kesian lah. Kalau kita bicara umpamanya mekanikal, jual putus zaman dulu ya, namanya jual putus yang flat pay gitu, sekali bayar doang kan, sekali dapat 100.000 ya udah nggak dapat apa-apa lagi, tinggal gigit jari gitu. Tapi kalau pemusik kan masih bisa, penyanyi kan masih bisa dapat bonus, dapat mobil, dapat segala macam, bisa beli rumah, bisa pencipta. Akhirnya kita bikin pabrik, tapi pabrik terbatas, nggak bisa bikin apa-apa. Sampai sekarang kan dipimpin sama Tantowi ya. Akhirnya saya pada waktu 87 saya ke Tokyo, bawa Yopilatul itu yang lagunya Guru Kembalikan Baliku, festival Yamaha itu. Baru saya lihat lagi ada lagi satu wadah di Jepang
yang bisa langsung pencipta itu dikasih. Dari si wadah ini lagi dari yang pengguna terus langsung bisa kasih. Dan si pencipta lagu di sana denger aja kan, Gesang lagu Bengawan Solo pertama kali di Jepang itu sana kan, waduh sampai berapa banyak gitu, tapi Gesang kebetulan belum masuk di sini juga, jadi dia nggak bisa dapat itu ini. Tapi hebat, akhirnya kita bikin Kaci sampai sekarang gitu. Jadi saya adalah orang pertama yang memprakarsai, nanti bisa dikasih unjuk juga kalau perlu. Yang di saya punya itu yang saya sama orang Perancis itu loh. Yang Perancis itu kan orang pertama di dunia yang mewujudkan itu performing rights. Orang pertama ya. Kalau saya orang pertama di Indonesia yang mewujudkan performing rights itu. Saya orang pertama di Indonesia. Memang kita kan Kaci ini kan untuk bisa memberikan bisa memberikan haknya pencipta gitu, dan kita ingin untuk membuat pencipta bisa lebih sejahtera. Ya apalagi dengan teknologi sekarang ya, umpamanya digital itu seperti Google dan YouTube itu, kita harus berusaha untuk bisa pencipta harus bisa dapat haknya gitu. Umpamanya itu yang kita mesti ini juga ya, karena banyak pencipta menanyakan itu semua. Jadi kita buat Kaci itu untuk bisa buat pencipta bisa sejahtera hidupnya. Kesempatannya besar sekali kesempatannya gitu loh ini. Harus. Dan memang kalau dia berjuang sendiri juga bisa, tapi kan tidak mudah ya. Lebih bagus bergabung bersama, kita bersama sehingga kita menghadapi yang menggunakan itu gitu ya, bisa bersama-sama sehingga si pencipta itu bisa dapat haknya dengan baik gitu loh. Iya pasti, di seluruh dunia juga begitu. Di seluruh dunia juga badan seperti Kaci ini ada di hampir 200 negara ya. Itu semuanya juga begitu ya. Nah kita berharap si penciptanya tahu percayalah kepada wadah seperti Kaci ini. Terus penciptanya bisa menikmati haknya itu selama dia hidup dan sesudah meninggal 70 tahun. Jadi ahli warisnya, istrinya bisa dapat, seterusnya anaknya, cucunya, cicitnya bisa dapat seterusnya dari haknya dia itu sendiri. Saya mulai main persis itu tahun 60. Jadi kalau sampai sekarang sudah berapa ya, 66 tahun mungkin kali ya. Satu saja pesan saya gitu ya, bahwa para pemusik ini khususnya pencipta lagu adalah satu profesi yang mulia ya. Kita bisa menciptakan itu karya kita dan orang banyak bisa menikmati itu, bisa menjadi sejahtera, mereka senang. Bukan itu saja, mereka juga meraup keuntungan yang begitu besar ya dari karya kita loh, dari karya kita itu. Jadi di Indonesia atau di negara-negara seluruh dunia membuat satu undang-undang, namanya Undang-Undang Hak Cipta, yaitu untuk melindungi karya-karya dari para pencipta, terutama khususnya juga para pencipta lagu, dan memberi hak kepada pencipta lagu itu untuk mendapatkan manfaat ekonominya. Jadi dia bisa menikmati itu. Jadi bukan cuma orang yang menggunakan aja yang menikmati itu, tapi dia harus bisa juga mendapat. Dan saya pesan, kita harus berjuang terus sampai kita bisa dapat hak kita itu. Hujan gerimis di suatu pagi,
Hujan merintik tiada berhenti, sudah ku turut tujuan hati. Ini kantor kita kantor para pencipta lagu. Kita punya kantor ini, jadi mudah-mudahan kita harus berjuang terus sampai pencipta harus bisa sejahtera. Setuju ya? Oh sedihku Oh boleh, mencari bisa, masih bisa. padamu Dewi. Hujan gerimis menjadi saksi.